Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فمعاشر المسلمين jamaah sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbahnya tentang pentingnya ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, meskipun terkadang kita lalai untuk mempelajarinya. Satu hal yang perlu diketahui jamaah sekalian, bahwasanya belajar tentang ilmu agama merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu agama seseorang akan bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti dan faham bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah sebelum Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi atau rasul, manusia berada di titik terendah dari keilmuan. Mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di dalam kejahilan, kebodohan yang sangat-sangat nyata. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, dialah yang mengutus seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ummi, kepada kaum yang mereka tidak membaca, tidak menulis. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Hikmah atau Sunnah yang mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saat itu berada di bawah atau berada di puncak titik yang terendah dari kebodohan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada mereka tentang perkara-perkara agama.
Oleh karenanya jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita enggan, tidak mau untuk belajar tentang ilmu agama kita. Ketika ada teman-teman kita mengajak untuk menghadiri pengajian, kita slow respon. Tidak ada respon yang baik untuk menghadiri atau melangkahkan kaki kita untuk belajar tentang ilmu agama. Terkadang sebagian kita bahkan lebih memperturutkan hawa nafsunya dibandingkan ikut ke dalam majelis-majelis ta'lim atau majelis ilmu. Orang-orang yang mereka memperturutkan hawa nafsunya, setelah datang kepada mereka kebenaran, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in tabata awa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada mereka ilmu atau kebenaran, maka jelas mereka termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan ilmu agama, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sebuah tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, ya Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan ilmu agama. Padahal di sana banyak perkara-perkara yang mungkin bermanfaat bagi manusia, harta, kedudukan, atau yang lainnya. Namun Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta sebuah tambahan ilmu, diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini merupakan sesuatu yang menunjukkan tentang tingginya ilmu agama. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaslah orang-orang yang hanya takut kepada Allah, mereka orang-orang yang berilmu, karena mereka mengenal tentang apa-apa yang Allah perintahkan, tentang apa-apa yang Allah ridhai, dan apa-apa yang Allah murkai atau haramkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karangan para ulama atau orang-orang yang mereka berilmu, mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan bandingan atau perbandingan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama bandingannya antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu kita semua bisa menjawab bahwasanya tidaklah sama seperti orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini merupakan sebuah pendorong bagi kita, sebuah cemeti bagi kita agar kita terus semangat belajar tentang ilmu agama. Hidupkan majelis-majelis ilmu di perumahan kita atau di rumah kita, ajarkan anak-anak kita, ajarkan keluarga kita, ajarkan istri kita tentang perkara agama. Karena hakikatnya seorang laki-laki bukan hanya berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, menyuplai makanan kepada mereka, memberikan segala kebutuhan yang sifatnya duniawi. Namun seorang laki-laki kepala keluarga yang paling besar tanggung jawabnya adalah menghantarkan anak-anak dan istrinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara berilmu. Ajarkan anak kita, ajarkan keluarga kita, istri kita agar mereka cinta terhadap ilmu agama. Bukan berarti saya mengabaikan tentang ilmu-ilmu dunia, silakan. Namun
harus lebih semangat, harus lebih totalitas ketika kita mengajarkan mereka tentang ilmu agama. Jangan sampai kita kuat, kita kencang mengajarkan tentang ilmu dunia, namun lemah dan tidak ada semangat dalam mengajarkan perkara-perkara akhirat atau agama. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa di antara seseorang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Jadi orang-orang yang Allah inginkan dia sebuah kebaikan, Allah akan mudahkan, Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Dan sebaliknya berarti orang-orang yang tidak Allah inginkan sebuah kebaikan, Allah tidak akan mudahkan dia memahami tentang ilmu agama. Maka bersyukurlah kita apabila termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam memahami agama, memahami apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah ridai. Maka ini merupakan salah satu indikator kuat Allah menginginkan kita sebuah kebaikan. Dan Nabi SAW juga menjelaskan orang-orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan masuk ke dalam syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang dia melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, datang ke majlis ta'lim, datang ke masjid, datang ke sekolah, datang ke madrasah, datang ke mahat pesantren, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau memberikan sebuah perkataan yang sangat luar biasa yang menunjukkan tentang agungnya dan tingginya ilmu agama. Beliau mengatakan, "Ma 'abidallahu bimithli ilmi." Tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan mempelajari tentang ilmu agama. Kemudian sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku duduk satu majlis dengan majlisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, lebih aku cintai dibandingkan aku melakukan salat sunnah. Dua ucapan di atas menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan ilmu agama, bahkan bisa melebihi pahalanya dibandingkan pahala paling sifatnya sunnah. Oleh karena jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat di atas, hadis-hadis di atas, dan ucapan para ulama yang telah kita sampaikan harus kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Apakah kita sudah menyadari tentang pentingnya ilmu agama? Apakah kita sudah menyadari tentang urgensinya tentang ilmu agama? Atau jangan-jangan kita masih tidak bergeming terhadap pendidikan agama kepada anak-anak kita? Masih belum peduli terhadap pendidikan agama bagi keluarga kita? Yang karenanya ini merupakan sebuah nasihat untuk kita semua, untuk saya pribadi, para jamaah sekalian, agar lebih semangat dalam mengajarkan dan mempelajari tentang ilmu agama. Bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dengan ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Belajar dengan seorang guru, dengan seorang ustaz, dengan seorang kiai yang memang mereka memiliki ilmu mumpuni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Oleh karenanya ilmu ini merupakan salah satu jalan yang dapat kita tempuh,
yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita dengan kita senantiasa belajar ilmu agama dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi